Begitu. Musa juga dikatakan sebagai ilah atau sebagai Allah, sebagai God. Apa sih God itu? God itu artinya adalah authority kalau bahasa kita. The authority. Apapun itu bisa menjadi authority. Iblis pun dia bisa menjadi ilah, bisa menjadi God dari seseorang ketika dia menguasai orang tersebut. Seperti itu. Contoh misalnya, jikalau di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 23, karena kita sama-sama menggunakan Al-Quran yang berbahasa Inggris ya, saya kasih tunjuk nih ya. Nih, Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Di situ dikatakan apa nih? Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Ya, Al-Jathiyah 23. Sekarang gini Bang, definisi Tuhan itu apa sih gitu loh? Coba. Tuhan itu definisinya adalah suatu apapun yang kepadanya seseorang itu menaklukkan diri dan mengikuti segala kemauannya. Contoh misalnya, kita menundukkan atau menaklukkan diri kepada iblis. Maka iblis itu akan menjadi Tuhan bagi kita. Seperti yang dimaksudkan di dalam Al-Jathiyah 23. Mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan, katanya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, they take their desire as a God, begitu. Mereka mengambil hawa nafsu mereka itu sebagai ilah, sebagai God-nya. Begitu. Makanya umat muslim itu telah membuat Muhammad menjadi God-nya, menjadi ilah bagi mereka. Makanya ketika umat muslim bertemu Muhammad, mereka akan berkata sami'na wa ta'na. Begitu. Kalau saya bilang Tuhan, definisi Tuhan yang tepat itu adalah Sang Pencipta, kira-kira setuju nggak? Tidak ada definisi yang begitu dalam Al-Quran. Sekarang enggak, tapi kalau saya mengatakan bahwa di dunia dan di alam semesta ini ya, maksudnya di alam jagat raya ini kan kita ini nggak muncul secara sendirinya gitu. Maksud kita kan diciptakan, setuju kan? Kita tidak diciptakan, Bang. Kita dilahirkan. Yang diciptakan itu adalah Adam dan Hawa. Itu yang diciptakan. Kalau kita nggak diciptakan, kita itu dilahirkan. Ketika orang tua kita berhubungan seksual, kemudian ada pembuahan di situ, ada sperma yang bergabung dengan sel telur, maka kita lahir. Tuh. Kita dilahirkan, Bang, bukan diciptakan. Ya, tapi kalau iya, maksudnya secara umum, kalau kita mengatakan bahwa di dunia alam semesta ini, di jagat raya ini, eksistensi dan keberadaan kita sebagai manusia, sebagai makhluk, entah itu sebagai manusia atau hewan, tumbuhan, planet, segala macam yang ada di alam semesta ini. Nah, kan semuanya itu kan nggak muncul secara sendirinya. Tapi gitu. itu nanti jadi debat kusir, Bang. Karena itu akan kompleks bahasan kita. Itu umum, kita kan membahas antara Islam dan Kristen ini loh. Kan isu yang dibawa oleh orang Islam itu kan cuma satu sebenarnya. Mengapakah engkau wahai orang Kristen menjadikan manusia sebagai Tuhan? Kan itu. Makanya ada lagunya Rhoma Irama kan. Mengapa kau Tuhankan manusia? Nah itu kan. Kan itu satu-satunya isu kan cuma itu. Mengapa kau Tuhankan manusia sementara orang Islam menuhankan manusia? Gitu loh. Gini Bang, nih makanya tadi saya bilang kan dari awal mula saya tuh lebih cocok, lebih setuju kalau kita buat acara itu apa ya, bukan kayak online gitu, maksudnya acara secara formal tadi kayak seperti dialog tadi yang kayak seminar gitu ya. Nah, artinya gini ya, ketika masing-masing pembicara punya dikasih kesempatan untuk berbicara tanpa dipotong atau tanpa disanggah gitu ya. Boleh. Jadi kita lebih enak. Nah, kalau contoh saya mau kayak gini ya, kayak misalnya masalah Tuhan ini ya. Saya kan tadi mendefinisikan Tuhan itu sebagai pencipta gitu loh. Karena di alam semesta dan di keberadaan kita, eksistensi kita di dunia ini cuma ada dua relasi antara pencipta dan ciptaan gitu loh.
Iya. Nah, dalam Islam poinnya begini. Bahwa Tuhan itu adalah sang pencipta atau sesuatu yang disembah, yang wajib dan patut disembah gitu. Itu definisi Tuhan dari sudut pandang Islam. Dia itu adalah pencipta. Nah, sedangkan yang lainnya itu adalah ciptaan gitu. Nah, pencipta dengan ciptaan itu tidak sama gitu loh. Betul. Nah, patokannya itu. Jadi, cuman gini Bang, kalau kita mengatakan Tuhan saya pencipta, itu nanti jadi debat anak SD Bang. Anak SD ya kayak gitu debatnya. Oh bukan, Tuhan kami yang Tuhan kami yang pencipta, Tuhan kamu bukan. Terus lawannya, bukan, Tuhan saya pencipta. Nah, itu nanti nggak ada hasilnya Bang. Itu debat apaan kayak begitu. Gitu. Makanya kan saya belum selesai. Biarkan saya selesaikan dulu gitu loh. Oke, silakan. Pokoknya begini, dalam Islam itu ya, Tuhan itu didefinisikan sebagai pencipta, dan pencipta itu tidak sama dengan ciptaan. Nah, intinya patokannya gini, maksud singkatnya begini. Seseorang siapapun yang pernah jalan, yang pernah hidup di dunia ini, yang pernah makan, minum, berak, kencing, kentut, orang yang pernah tidur, merasakan letih dan lesu, orang yang seperti itu, siapapun, dia tidak layak, tidak berhak, tidak pantas, dan tidak tahu dan tidak patut dipertuhankan. Itu patokannya itu gitu loh. Baik. Jadi Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan makhluk ciptaan. Itu yang dari tadi saya mau ungkapkan gitu. Cuman saya kan nggak sempat, saya tuh mengalah dulu. Saya ngalah dulu, biarkan Bang Edis yang ngomong, kan Bang Edis kan yang punya forum ini kan. Saya nunggu aja, sabar dulu kan. Tapi kalau saya dikasih ngomong, saya akan mengungkapkan semuanya gitu loh. Boleh. Makanya saya bilang silakan, saya suka forum yang iya. Nah, tadi Anda mengatakan sesuatu yang makan, minum, beol dan lain sebagainya, maka itu mustahil dituhankan kan gitu. Iya, nggak layak, sama sekali nggak layak dipertuhankan itu. Baik Bang. Bang, bagaimana dengan sesuatu yang nggak ada? Ayo. Coba sekarang saya tanya sama Anda. Ketika saya bertanya kepada orang Muslim, ketika saya tanya tentang Allah, maka dia akan mengeluarkan sebuah kosakata yang artinya itu adalah definisi dari ketidakberadaan. Contoh, Allah tidak serupa dengan apapun. Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak menyerupai apapun, tidak beranak, tidak diperanakan. Ya ini sebenarnya nggak ada, Bang. Allah itu sebenarnya nggak ada. Gimana? Bang, sorry, gantian Bang. Gantian ya. Gantian sekarang. Nah, kalau sesuatu itu nggak nampak dan nggak lihat, bukan berarti itu nggak ada gitu loh. Sekarang saya lihat, Abang percaya nggak sekarang ada oksigen, ada udara yang kita hirup? Ya, udara itu bisa, Bang. Udara bisa. Tapi bisa dilihat nggak? Kan saya bilang bukan hanya tidak dilihat, Bang. Kalau hanya tidak bisa dilihat, contoh, kentut nggak bisa dilihat, ya kan? Tapi dia ada. Nah, tetapi Allah ini, Bang, definisinya itu bukan hanya sekedar tidak bisa dilihat, tetapi dia tidak serupa dengan apapun. Betul sekali gitu, betul. Iya, berarti emang nggak ada, Bang. Oke, sekarang begini. Coba definisikan kepada saya ketidakberadaan. Gini, Bang. Sebentar dulu Bang, biar kita enak. Iya, tolong definisikan kepada saya non-eksistensi, ketidakberadaan. Coba. Ketidakberadaan itu serupa dengan apapun nggak? Nanti itu malam jadi enggak, kita bicara. Tunggu dulu. Iya, gimana? Ya, saya selesaikan dulu tadi masalah konsep Tuhan dalam Islam. Silakan Bang. Nah, tadi saya bilang kan sesuatu itu ada meskipun nggak bisa dilihat gitu ya. Contohnya tadi ada udara. Nah, kita menghirup udara oksigen tiap hari ya, meskipun kita nggak lihat gitu loh. Terus apa lagi? Abang percaya kan ada bakteri, ada virus. Nah, kita nggak tahu. Virus, bakteri bisa dilihat, Bang. Virus, bakteri itu bisa dilihat pakai mikroskop. Justru itu pakai alat. Itu poin saya. Maksudnya gini loh. Biarkan saya selesai dulu ngomongnya. Silakan. Sesuatu itu meskipun nggak nampak, nggak bisa dilihat, tapi ada gitu. Jadi ada sesuatu yang nampak eksis meskipun itu nggak bisa dilihat secara langsung gitu loh. Tadi contoh udara, bakteri, virus. Terus Abang percaya kan ada planet, ada galaksi di alam semesta ini ya. Kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa melihat dengan menggunakan alat bisa dilihat, Bang. Gitu pakai ada teleskopnya. Betul. Bisa dilihat. Setuju. Kalau Allah memang dia tidak bisa dilihat dan tidak serupa dengan apapun. Nah, itu masalahnya. Iya benar. Iya betul. Saya setuju. Saya sebenarnya setuju. Nah, gini.
biarkan saya selesai dulu ya. Silakan. Kita tadi sepakat tuh dia benar, itu bagus. Oke. Ada sesuatu yang eksis walaupun itu nggak bisa nampak, nggak